warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumullaha masna wa furada tsumma tafakkaru al-ayat. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bimurad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita yang tiada hingganya, di antaranya nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam. Semoga iman dan Islam kita ini kebawa mati sehingga kita mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKI Masjid Al-Ihsan, juga jamaah yang saya muliakan, pada kali ini pengajian kepada bab pitafakuri, bab ini akan menerangkan tentang tafakur ataupun merenung bi'azimi makhluqatika, di dalam keagungan makhluk Allah, wa fana'i dunya, dan ruksaknya dunya, wa ahwalil akhirati, dan bermacam-macam ujian di akhirat, wasairi umurihima, dan juga bermacam-macam urusan yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Wa tahdibiha wa hamaliha alal istiqomah, dan mendidik kita juga mengajak kepada jalan yang lurus. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furuda tsumma tafakkar. Kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama a'idukum, sesungguhnya saya berwasiat kepada kalian semua, biwahidatin, kalawan wasiat satu saja, antakumu, kata Allah, harus mendirikan kamu sekalian lillah, di hadapan Allah itu masna, berdua-duaan, wa furuda, atau satu-satu, tsumma tafakkaru, lalu kita harus merenung atas ayat-ayat Allah. Pada kali ini adalah pengajian tentang dianjurkan kita untuk merenung kepada makhluk-makhluk Allah, karena memang tafakur itu dianjurkan dalam hadis Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, dan merenunglah kepada makhluk-makhluk Allah, jangan memikirkan tentang masalah Allah. Makanya di dalam ayat yang pertama ini, ayat di dalam surat Saba ayat 46, Allah memberikan wasiat kepada kita. Kata Allah, memberi wasiat satu saja, antaqumu lillahi masna wa furuda. Kita harus mendirikan, intinya mendirikan ibadah kepada Allah, kita berdua-duaan ataupun sendiri-sendiri. Tsumma tafakkaru, maka lalu kita harus bertafakur atau merenung. Maka di dalam
ayat tafakur ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Itu diantaranya yang musonif ataupun pengarang kitab ini membacakan atas 4 ayat. Ayat yang seterusnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilabil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dan juga ayat yang seterusnya, sesungguhnya di dalam makhluk Allah, kejadian yang ada di bumi dan kejadian yang ada di langit, wahtilafil laili, dan pergantiannya malam juga pergantiannya siang, itulah ayatil liulil albab, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sempurna. Makanya dianjurkan, kata Allah, orang yang sempurna itu yang selalu merenung atas kejadian-kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merenungkan tentang lail wan nahar, kalau di kita biasanya siang dulu yang disebut siang malam, kata orang Sunda mah berang puting. Tapi di dalam Al-Quran ataupun bahasa Arab yang disebut itu malam dulu, bil laili wan nahar. Tak apapun yang disebut kita, apa itu malam dulu ataupun siang dulu, ternyata kalau kita tafakuri atau renungi bahwa luar biasa ciptaan Allah. Kita diciptakan dengan penciptaan yang sempurna, sehingga Allah menciptakan malam sekian jam, menciptakan siang sekian jam. Untuk apa? Malam untuk beristirahat dan siang untuk beraktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kita banyak merenung atas tanda-tanda kekuasaan Allah yang diciptakan Allah kepada kita, maka kita akan semakin dekat ke hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wafana itu dia, kita merenung itu atas ruksaknya dunia. Dunia ini tidak akan abadi. Sehebat apapun manusia diciptakan Allah, ataupun sebanyak apapun kita dititipi dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia itu semuanya mesti akan rusak. Maka karena dunia ini akan rusak, akan melahirkan, kalau kita selalu bertafakur bahwa yang abadi, yang akan selamanya kita miliki itu adalah nanti di akhirat. Karena dunia ini bagaikan ka'abiri sabil, orang yang melewat jalan. Bahkan wa ahwalil akhirah, itu adalah kejadian-kejadian yang luar biasa nanti di akhirat. Karena di akhirat itu ada yang disebut ada surga dan juga ada neraka. Makanya kalau kita selalu bertafakur, merenung, memikirkan perkara-perkara yang memang akan kita hadapi, yang mesti manusia itu akan disinggahkan nanti ke akhirat, insya Allah kita akan selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang yang bertafakur itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yadhkuruna, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman, apa itu sambil berdiri, wa qu'udan, dan sambil duduk, wa 'ala junubihim, ataupun sambil berbaring, wa yatafakkaruna, dan memikirkan orang-orang itu bi khalqis samawati, di dalam makhluk-makhluk yang diciptakan Allah yang berada di langit dan berada di bumi. Karena makhluk ciptaan Allah itu kalau kita hitung tidak akan bisa terhitung saking banyaknya. Untuk siapa itu? Diantaranya adalah untuk kemanfaatan manusia semua. Rabbana,
Ya Allah Tuhanku ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya Allah tidak menciptakan kepada makhluk Allah itu batila. Dalam batil itu tidak dengan main-main. Subhanaka fakina adzabannar, maha suci dat, semoga kita dijauhkan dari api neraka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, apala yang dulu, apakah kita tidak melihat ilal ibili kaifa khuliqat, dengan penciptaan unta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakannya unta. Kalau sekarang memang unta itu kan dilahirkan, mungkin itu unta karena dilahirkan, tapi kejadian pertamanya itu gimana? Kalau kita harus merenung lebih jauh, maka dasarnya luar biasa, itu penciptaan Allah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit kaifa rufi'at, bagaimana itu langit diangkatkan oleh Allah. Wa ilal jibali, dan kita merenung kepada gunung kaifa nusibat, bagaimana ditegakkannya itu gunung sehingga dunia ini bisa utuh. Kalau kita melihat di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, penciptaan Allah, yang dulunya Allah menciptakan makhluk, diantaranya adalah bumi. Bumi itu semuanya air, lalu air itu goyang dan tidak diam, maka Allah menciptakan satu tempat yang memang untuk memaku tempat itu, yaitu adalah gunung. Nah, kalau kita merenung lebih jauh, wa ilal jibali kaifa nusibat, kejadian ataupun kepada gunung bagaimana ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan melihat kepada bumi kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan itu bumi. Fadzakir, maka harus berzikirlah kamu, innama anta mudzakir, karena kamu akan memberi peringatan kepada orang-orang yang healing. Nah, ini semua ayat bahwa menganjurkan kepada kita untuk merenung sejenak, ataupun dimanapun kita berada, ataupun lagi apapun kita keadaannya, itu selalu memikirkan tentang keajaiban makhluk Allah, ataupun tanda-tanda keagungan makhluk Allah yang diciptakan oleh kita semua. Bahkan di dalam aturan-aturan ilmu hadis itu banyak yang menganjurkan bertafakur, bukan hanya kepada makhluk yang di luar sana, kita bertafakur kepada apa yang dimiliki oleh kita, yang Allah sudah ciptakan kepada kita semua. Karena kalau kita selalu merenung dengan kejadian Allah, kejadian makhluk Allah yang diciptakan kepada kita, misalnya kita diberikan badan yang memang sesuai dengan kehendak kita, jadi banyak sendi-sendi yang bisa namanya ada sendi yang bisa ke belakang, terus ke depan, ada yang semua bisa ke pinggir. Itu adalah memang kebutuhan kita yang Allah sudah tahu atas kebutuhan makhluknya. Nah, kalau kita selalu merenung ataupun tafakur dengan kejadian yang Allah berikan kepada kita, yang sudah diberikan kepada jasad kita, maka kita akan selalu kesananya merasa bersyukur atas kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Waqala, dan Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 10, apalam yasiru, apakah kamu tidak berjalan fil ardi, di permukaan bumi, fayang dulu, maka lihatlah. Itu adalah kejadian-kejadian makhluk Allah. Wa minal ahadis, dan diantaranya hadis yang diterima itu as-sabiq,
yang sudah lewat. Al-kais, orang yang cerdik itu mandana nafsah, orang yang selalu merendahkan dirinya. Jadi orang yang cerdas, orang yang cerdik itu yang merasa dirinya itu adalah rendah, karena yang agung siapa? Itu adalah Allah. Maka kalau kita merasa diri ini diri yang paling lemah, diri yang paling rendah, insya Allah akan selalu timbul di dalam hati merasa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada bab tafakur ini cuma diceritakan satu hadis di sini. Memang banyak di dalam hadis itu, tafakur sa'ah khairum min ibadatis sanah. Tafakur satu sa'ah, 1 jam saja itu lebih baik dari ibadah setahunnya. Makanya kalau kita selalu merenung insya Allah akan melahirkan kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak ya. Yang mau izin Ya, saya ada. agak mudah yang ada Ustaz. Ya. Jadi Allah menyuruh kita bertafakur. Tujuannya untuk apa kita disuruh bertafakur? Kemudian kalau misalnya kita bertafakur atau merenung sesuatu yang tidak ada penyelesaiannya, itu bagaimana? Misalnya kita merenung satu, misalnya api gitu. Ya. Ketika padam, api itu pergi kemana? Renungan itu kita tidak bisa menyelesaikan misalnya itu bagaimana Ustaz? Kalau merenung kepada makhluk Allah, memang kemanfaatannya, faedahnya itu supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, karena terasa dengan kehebatan ciptaan Allah yang diciptakan kepada kita. Itu kalau kita merenung, itu diantaranya. Lalu bagaimana katanya merenung dengan renungan yang memang tidak ada ujungnya. Jadi merenung tentang makhluk Allah, tapi merenung itu harus merenung yang memang ujungnya itu merasa mengagungkan Allah. Jadi jangan merenung dengan memikirkan yang memang tidak akan terpikirkan oleh kita. Ya, kalau merenung kepada yang tidak terpikirkan oleh kita, itu nantinya kan otak kita terbatas. Ya. Yang dianjurkan Allah itu merenung kepada makhluk Allah, bagaimana ya Allah membuat api luar biasa, tak gitu kan? Kan kita manusia belum pernah ada yang bisa membuat api, walaupun diantaranya ada yang membuat mengeluarkan api itu mengeluarkan. Cuma yang bikin apinya itu kan nggak ada yang bisa. Maka itu akan terasa keagungan Allah. Itu intinya supaya merasakan bahwa agungnya Allah itu luar biasa, tidak ada tandingnya. Tak mungkin begitu ya. Pak Ji, boleh enggak? sudah. Ya, salah satunya tadi disebutkan Robbana tidak ada ciptaan yang sia-sia. Ya. Ya, ini mengenai hal itu kan artinya apapun yang ada di dunia ini dengan segala isinya itu merupakan ciptaan Allah yang semua mempunyai manfaat. Robbana ma khalaqta hanya persoalannya kan banyak di antara kita yang tidak bisa memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah itu. Bahkan kalau hakikatnya penciptaannya kan untuk manfaat manusia, untuk manfaat. Tapi banyak di antaranya justru merusak ciptaan Allah. Ya, sekarang di antaranya yang sangat konkret ya. Allah menciptakan bumi langit dengan isinya antara lain tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang sudah sedemikian indah, yang secara harmonis terkorelasi dengan berbagai ciptaannya itu dirusak oleh manusia.
dalam aspek itu Allah ini fakta ya. Iya. Katakan misalnya kerusakan hutan yang sekarang menimbulkan banjir bencana. Ini akibat daripada manusia itu tidak bisa memanfaatkan ciptaan Allah itu. Iya. Itu dianggap sia-sia. Sebab itu dalam kaitan ini bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai muslim terhadap ciptaan Allah semuanya. Ya makanya dianjurkan ada merenung itu supaya kita merasa kemanfaatan atas ciptaan-ciptaan Allah yang memang diciptakan oleh Allah kepada manusia untuk kemanfaatan manusia. Jangan jauh-jauh kalau Allah menciptakan satu pohon aja ada yang manis, kan kita mah yang merasa manfaat itu yang bisa dimakan ataupun bisa dilihat. Itu ternyata banyak ciptaan Allah yang rupanya itu tidak seberapa, tapi kalau kita bisa memanfaatkan luar biasa. Contoh kalau di dalam itu satu tumbuhan yang kecil itu buat obat, luar biasa yang pahit itu. Kan kalau kita lihat tumbuhannya itu bercucuk gitu, jadi ada durinya dan rasanya juga pahit. Kalau kita renungi, ternyata ciptaan Allah itu banyak manfaat kepada manusia. Kalau kita lihat secara lahir itu apa manfaatnya, tapi kalau kita bisa manfaatkan itu buat obat luar biasa, itu diantaranya. Makanya bagaimana kita mensikapi kepada kejadian-kejadian alam yang memang Allah sudah ciptakan kepada kita, tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Yang penting kalau di dalam anjuran Al-Quran ataupun anjuran hadis, jadi memikirkan yang kesananya bisa menjadikan hati kita ini merasa mengagungkan kepada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya ya. Jadi mungkin kalau ciptaan Allah yang bisa kita renungi itu di langit maupun di bumi, di daratan maupun di lautan, itu luar biasa luasnya. Itu memang semuanya buat kemanfaatan manusia. Kalau memang manusia bisa mengelola dan memanfaatkannya, apapun yang diciptakan Allah, kalau kita bisa mengolahnya, pasti itu ada manfaatnya, itu ada manfaat itu diantaranya. Jadi mungkin bagaimana kita mensikapi untuk kejadian atau penciptaan Allah yang diciptakan oleh kita, tapi memang itu malah dirusak oleh manusia. Itu kan mungkin pertanyaan Pak Ji itu ya. Iya. Itu mungkin karena orang yang tidak tahu. Yang paling penting buat kita dulu, kita bisa merasa hati kita ini merasa mengagungkan Allah. Luar biasa itu kehebatan ciptaan Allah yang tidak ada bisa menandingi dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa itu contohnya. Ya ini kajian lebih lanjut ya. Dengan penerbangan itu kemudian timbul musibah. Ini kan ada satu yang mengatakan musibah itu gejala alami. Ya. Tapi musibah itu juga akibat dari katakanlah kemarahan Allah terhadap ciptaan yang dirusak. Itu bagaimana dalam posisi seperti ini? Itu alami. Kalau kata agama itu sunnatullah. Dalam ayat Al-Quran itu kalau tidak salah, ma yasqutu min waraqatin wala habatin fi dhulumatil ardi illa ya'lamuha wa fi kitabim mubin. Tidak ada yang jatuh daun-daun ataupun biji-bijian di waktu malam itu terkecuali Allah yang tahu. Dan wa fi kitabim mubin itu sudah ada perencanaan Allah. Kalau kita lihat memang itu kejadian alam.
Jadi kiranya tidak ada perencanaan sebelumnya, padahal itu udah ada rencana Allah. Maka dinamakan rencana Allah itu adalah sulhul qadim. Seperti daun mahoni itu kan murah di waktu kemarau. Kalau kita renungi, oh karena udah musim kemarau. Tapi ada itu daun mahoni yang jatuh tapi bukan di waktu kemarau. Nah, kalau renungan itu harus sampai gitu. Memang kalau kejadian alam ataupun sunnatullah itu harus kita hargai, itunya harus kita hargai. Cuma ujung-ujungnya itu adalah di dalam ayat wa fi kitabim mubin, itu sudah ada perencanaan Allah. Nah, itu mungkin. Apa lagi? Udah. Iya, iya. Ayat itu sangat luas. Iya, iya. Iya. Karena apa? Yang namanya merenung itu bukan sekedar merenung. Iya. Bukan sekedar itu. Iya. Nah, pemahaman saya yang ini salah. Iya, iya. Merenung itu adalah harus membutuhkan ilmu. Iya. Karena kalau tadi dibahas mengenai api, kemanapun kau hadapkan wajahmu, sesungguhnya engkau melihat Allah, kebesaran Allah. Artinya apa? Itu ciptaan Allah. Sekarang itu dengan teknologi yang chip yang kecil, bisa berbagai software masuk di situ. Itu yang meneliti itu justru bukan orang Indonesia yang meneliti. Orang Cina, orang Prancis, orang apa? Yang maju itu membeli industri malah orang India. Tapi semuanya adalah ciptaan Tuhan. Cuman yang mau memikir sampai jauh itu kita kadang-kadang berhenti hanya mengagumi, kan? Tapi itu makanya dalam pikiran saya kita membutuhkan ilmu untuk mendalam, karena sangat besar Allah itu, sangat luas. Ada api, ada ilmu, ada kimia, apapun diciptakannya. Jadi yang justru yang berkembang itu malah seperti negara-negara lain yang mempunyai riset dan teknologi yang luar biasa. Dia bisa sampai ke mana-mana, dia menelusuri kebesaran Allah itu. Tapi pada akhirnya kita baca apa ternyata ada di Al-Quran seperti kesimpulannya. Jadi menurut saya sih kita harus sampai ke situ untuk kalau mendidik generasi itu. Apakah itu salah? Saya nggak tahu. Iya. Makasih. Ya. Ya memang di dalam Al-Quran itu pangkudu latang kudu ila bisultan, tembuslah langit. Itu inti dari merenung, itu intinya supaya makhluk Allah itu satu di dalam hati merasakan atas keagungan Allah, yang kedua bisa memanfaatkan makhluk Allah. Apapun yang diciptakan itu mesti ada kemanfaatan. Kan kalau orang lain itu melihat binatang, lihat capung itu bisa terbang, kan orang lain yang bisa bikin kapalnya. Itu diantaranya ikan bisa ke dalam air tanpa napas seperti kita, dia punya lagi alat. Tak mungkin itu lebih jauhnya ke sana untuk merasakan tafakur, tapi memang dia yang tidak tahu atas ayat-ayat Al-Quran. Ternyata di Islam itu yang paling pertama Allah berikan pelajaran. Cuma mungkin kita hanya merenung itu sebatas renungan belaka. Nah itu memang kalau kapasitas ilmu yang dimiliki oleh kita, kalau buat kita ini mungkin merenung itu supaya kita merasa atas keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih jauhnya memang sampai segitu. Ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk saya sendiri, umumnya kepada kita semua. Dan ditutup pengajian ini dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.